Indonesia yang jeleknya? Indonesia adalah negara terkepo di dunia. Rasa pingin tahu bangsa Indonesia luar biasa. Terakhir kasus bom di Sarina, sebelumnya ada bom di Paris. Bom meledak, Paris kosong. Indonesia tabu bale. Bom meledak 10 menit ngumpul orang di Sarina. Lagi tembak-tembakan bukan tiara, bahwa siapa itu ya? Polisi lagi nahan ini, ada mobil toset. Polisi lagi tembak-tembakan sama teroris, keluar lewat apa tuh? Tukang sate. Lu bayangin lagi ada teroris dia jualan sate. Hebat negara kita. Indonesia negara yang nggak boleh denger orang kentut. Serius coy, orang bule mah nyantai, orang bunyi-bunyi aja, kita nggak boleh. Ada orang yang bunyi put, kita di luar, siapa itu? Nggak pergi, ditungguin sambil cuci tangan. Orangnya keluar, kita ngomong, oh lu. Ini kenapa sih dia yang kentut, kita yang ribet? Ini kan aneh. Indonesia kedua dinyatakan sebagai negara penghasil lagu anak kecil terbodoh terbanyak di dunia. Anda tahu lagu anak kecil paling bodoh pertama lagu apa? Burung kutilang. Di pucuk pohon cemara burung kutilang berbunyi, bersiul-siul sepanjang hari. Nyanyi sama-sama yuk. Dengan tak jemu-jemu mengangguk-angguk sambil saya beli tuh burung, bos. Gue penasaran sama burung kutilang, serius. Mongol beli pelihara 2 tahun nggak pernah bunyi trilili. Nggak pernah lagu bekeng bodok patoran, beneran. Burung kutilang nggak bersiul-siul sepanjang hari, bos. Dia sehari bersiul sekali. Jadi kalau dia bersiul-siul sepanjang hari, ini burungnya bernapas. Serius. Lagu anak kecil terbodoh kedua adalah menanam jagung. Kita nyanyi sama-sama, cangkul, cangkul, cangkul yang menanam. Saya udah nanya sama petani se-Indonesia bagaimana cara menanam jagung. Ternyata nggak dicangkul, Pak. Cuman pakai kayu. Kenapa harus cangkul? Udah begitu cangkul yang coy, kalau terlalu dalam mati tuh bibit. Ngana ini nanam jagung apa nanam jenazah sih sebenarnya? Ini kan aneh. Ada lagi lagu bintang kecil. Bintang kecil di langit yang keluar abis acara, lihat ke atas. Itu langit biru apa hitam? Hitam. Saya di depan presiden, saya pernah stand up waktu masih zaman Pak SBY. Saya nanya lagu Balonku ada 5. Warna pertama warna apa? Merah. Merah kuning kelabu, merah muda dan solimai. Masih ada 1 warna lagi yang belum. Warna hijau. Berarti balonku ada 6 apa ada 5? Ini yang bodoh ngana apa kita? Balonku ada 5 itu warnanya ada 5 enggak 6. Warna pertama warna apa? Hijau, bukan merah. Yang bikin lagu Balonku ada 5 itu warna pertama hijau. Bintang kecil di langit yang tinggi, bukan di langit yang biru. Buta warna kalau mana bilang itu biru. Balonku ada 5, warna pertama adalah hijau. Tetapi kenapa nih boleh dinyanyikan oleh anak kecil? Efek sampingnya, meletus balon hijau dor, hatiku
bayangkan anak umur 5 tahun, cuman gara-gara balon hijau meledus, hatinya kacau. Udah Tuhan nih, apanya nggak beli ulang? Kenapa harus galau? Cuman gara-gara balon. Dan kita sebagai kerukunan keluarga Kawanua Jawa Timur harus mendukung program pemerintah yang namanya menukar kembali tabung gas 3 kilo. Karena menurut penelitian tabung gas 3 kilo gampang meledak. Kenapa beliau gampang meledak? Karena warnanya hijau. Jadi kalau di rumah ada tabung gas 3 kilo, pindah ke warna pink. Nih, takutnya dia bus meninggal. Yang penting santai. Saya udah mau tutup aja karena kasihan makanan so dingin. Orang Manado Pak, saya boleh jujur, kami kelemahannya Manado Pak, makanan. Pokoknya orang Manado kalau selia makanan leher sebagaram. Dan memang kami orang Manado adalah provinsi yang tidak diundang oleh Tuhan Yesus di saat dia memberi makan buat 5.000 orang. Karena 4 suku yang luar biasa, ada Manado, Ambon, Batak, dan Papua. Kami punya satu konsep yang sama, habis makan babungkus. Jadi buat panitia, buat nyari tahu, saudara coba cek tas semua yang hadir, pasti ada kresek di dalam. Alasan for smokol besok dong. Sudah, yang penting apapun bentuknya, saya sangat mendukung kegiatan seperti ini. Sebagai warga para kita perantau yang ada di Jawa Timur, dimanapun Anda berada, hindari yang namanya narkoba. Buat anak-anak muda, jangan pernah menggunakan narkoba, karena narkoba bukan sebuah solusi buat hidup kita, tetapi narkoba membuat hidup kita jadi nggak nyaman. Saya nggak pernah jadi duta narkoba, tetapi saya selalu concern dengan hal yang sama, hindari narkoba. Karena kalau Anda kedapatan lebih dari 1 ons, udah meninggal. Jadi orang nanya, lebih bagus bagaimana? Bekeng jotinutuan. Fly kempake, dia bilang, lu ikan asin, Yesus lewat pun tong lupa. Karena kami di Manado Pak ada namanya bubur Manado, bahasa Manadonya tuh tinutuan. Pakai mie, kong ikan asin yang ada bakar setengah. Tetangga langsung lewat, boleh meminta. Orang Manado memang selalu begitu kan. Itu yang membuat orang Manado tuh hebat. Menolong orang di Manado tuh luar biasa. Tapi orang Manado kalau meminta memang bikin, memang keterlaluan. Orang Manado kalau minta Pak Bapak di sorga semua dia minta. Shalom. Shalom apa Ci? Aduh, napa kita lupa ke pasar mau tanya, kasihan ada rica. Oh ada, kalau ada yang tomat yang bawang lene. Yuh, minta cabe Pak sama tomat sama bawang. Ini lu mau minta apa sebenarnya? Bilang aja kalau mau bikin dabu-dabu. Boleh minta rica, kalau ada tomat dan bawang le. Ini tuh Manado. Tapi provinsi kami sampai sekarang Pak adalah salah satu provinsi terkondusif di Indonesia. Di Manado nggak pernah ada kerusuhan agama. Karena kami di Manado diajarkan di gereja-gereja bahwa Islam dan Kristen itu abang adik. Karena dari satu keturunan Nabi, kalau orang Kristen bilang Abraham, orang Islam bilang Ibrahim. Punya anak 2, yang satu namanya Ishak, yang satu Ismail. Orang jalurnya Ishak, Islam jalurnya Ismail. Satu papa beda mama, menurut orang Manado itu kakak adik. Oleh sebab itu jangan bakal lain. Ya toh? Nah, jadi orang-orang Manado yang di perantauan jangan bakalai. Damai itu indah. Nanti kalau polisi tangkap Pak, damai Jone. Dapat hilang, bilang Pak kan prinsip damai itu indah, nih boleh taat pada aturan. Saya membayar pajak sampai sekarang tetap taat. Kalau kita mau boleh jujur, aduh stres, serius. Tapi dengan saya membayar pajak, saya membayar apa yang menjadi milik Tuhan, saya bisa diberkati Tuhan.
pulang ke Manado kasihan. Yang berhasil di perantauan bangun Sulawesi Utara, ya toh. Biar kedepannya Tompe provinsi lebih hebat lagi. Sekarang saya minta dukungan teman-teman dari kerukunan keluarga Kawanua Jawa Timur. Mari kita sama-sama masukin kembali Bunaken sebagai daftar kunjungan wisata. Serius, Bunaken so dihapus karena kata so jorok, so kotor dan sebagainya. Sekarang Bunaken so bersih. Sebagai orang Manado asli, yuk kita sama-sama masukkan Bunaken sebagai tujuan wisata di Indonesia. Amin. Amin. Coy, di Manado semua ada. Terakhir yang makan babi coba angkat tangan. Yang makan babi coba angkat tangan. Nggak usah malu. Yang makan babi angkat tangan. Oke, buat yang nggak makan babi jangan marah ya. Ini materi khusus yang makan babi. Kehebatan orang Kristen dilihat dari dua hal. Pertama, karena dia punya juru selamat namanya Yesus Kristus. Kedua, karena kita makan babi. Kenapa orang Kristen harus makan babi? Karena di Alkitab Yesus pernah ngusir setan di Gerasa. Tuh setan masuk di mana? Berarti babi ada apa? Ngana makan babi, ngana makan apa? Selesai. Maaf Pak ya. Jadi Pak, maaf ya Pak, kami di Manado nggak pernah ada penampakan pocong Pak, nggak pernah ada penampakan macam-macam karena di Manado babi dia makan. Setan langsung berpikir, oh Tuhan, tapi omak dia makan nggak usah muncul. Asik. Jadi kalau kita ketemu setan Pak, nggak usah marah, nggak usah stres. Orang Islam kalau ketemu setan dibacain ayat kursi. Orang Kristen ketemu setan ditengking dalam nama Yesus. Padahal buat musir setan paling pertama yang harus Anda lakukan adalah tanya dulu setannya agama apa. Jangan langsung baca. Ini tahu-tahu ada Pak Ustadz ketemu setan dibacain ayat kursi, ternyata setannya agama Kristen, yang mempan tuh ayat. Ya toh, buat dia takut harus pindahin dulu nih setan jadi mualaf, baru dia takut. Ya kan? Jadi orang nanya, mau usir setan bagaimana? Mongol simple. Suster ngesot adalah setan yang paling aneh di Indonesia. Dia cacat, kasihan. Karena dia ngesot. Ya kan Pak, dia kan ngesot. Kenapa kita harus pingsan? Kan tinggal jalan cepat, susternya nggak bisa ngikut. Lu tinggal aja Pak, nggak usah darah Yesus, nggak usah sih, tinggal dia nggak ada periki. Kalaupun dia nyampe rumah, susternya nggak bisa ngapa-ngapain, gagang pintu ketinggian. Dia minta dong, bukain dong. Jadi suster ngesot cuman ada di rumah sakit, nggak pernah nyebrang ke rumah. Anda bisa bayangkan suster ngesot di rumah sakit Koja Tanjung Priuk mau nakutin orang di Jalan Warakas. So keluar rumah sakit dia lagi ngesot, saya goblok, ada kontainer, dia balik lagi. Dia mau ngesot lagi, kontainer lagi, sampai subuhnya lewat-lewat. Nyampe di Warakas, di rumah orang, nggak nakutin bos, paling dia minta betadin. Kenapa? Paku beling, paku beling, beling paku. Karena kan jalan Indonesia kan penuh dengan beling. Pocong Pak, kalau ada di Malang pocong muncul, nggak usah dibacain ayat kursi atau ayat Alkitab. Kenapa? Karena pocong itu telinganya kiri dan kanan ada kapas, jadi dia nggak denger, ada kapas di dalam. So itu pocong nggak pernah teriak panas-panas, dia kan santai karena dia nggak denger. Apa yang ditakuti oleh pocong? Portal sepinggang, aduh, pocong nggak bisa lewat dok, terlalu tinggi dok, dia pulang dok. Jadi santai, sudah ya. Makin mahal soalnya, makin mahal kalau undang pemongol. Kita Pak diundang makan siang, Pak Jokowi ambil nasi secentong, nggak mungkin kita ngambil 2 centong, ikut-ikutan secentong.
Makan Pak, ternyata enak banget. Lihat-lihatan kita, maaf saya Manado, mau tambah bingung. Di meja makan pas pampres coy. Selesai nggak bisa nambah, foto bersama. Selesai saya pulang, saya bilang Pak boleh bungkus nggak? Enak soalnya. Oh jadi lucu, jadi keren. Sudah, yang penting habis ini kita doa makan. Yang pimpin doa, tolong doa makan jangan lama. Manado kalau doa makan sampai presiden dia doakan. Tuh ikan mas coba putar dari tadi solala belum amin amin. Jadi doa Alkitabiah jangan bertele-tele, to the point jo. Yang penting hari ini kita merayakan Paskah, kehebatan Paskah bahwa Yesus benar-benar bangkit. Kalau dia bangkit berarti dia Tuhan buat orang, dia sah juru selamat buat orang. Nggak usah khawatir menghadapi apapun, selamat orang ikut Tuhan, pasti Tuhan bela tompe hidup. Amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat malam.